Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mata Xiao Yan juga menjadi tidak normal saat ini. Xiao Yan tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa apa yang disebut kekuatan yin yang di sarkofagus dan di atas tahta adalah yin yang dari langit dan bumi. Dikombinasikan dengan fakta bahwa hati yin dan yang putih yang diperoleh oleh wanita Qinglian disembunyikan oleh formasi misterius dan tidak dapat melihat hati yin dan yang hitam, yang disebut yin dan yang ini kemungkinan adalah yang laki-laki. Hal ini disebut kekuatan yin dan yang untuk membuatnya lebih baik, dan itu disebut kekuatan kultivasi ganda dengan cara yang buruk. Xiao Yan juga telah mendengar tentang kekuatan memperkuat rakyatnya sendiri, tetapi hal semacam ini dibenci oleh orang biasa sebenarnya terjadi di depan dirimu sendiri. Oleh karena itu, ketika Xiao Yan mengetahui bahwa pemilik makam dan kekasihnya benar-benar berlatih melalui kombinasi yin dan yang ini, ekspresinya menjadi sangat aneh, dan kemudian matanya beralih untuk duduk di atas teratai hijau di udara Susweng. Dilihat dari karakter kecilnya, Xiao Yan tahu bahwa pemilik makam ini pasti sengaja melakukannya. Siapa yang akan pergi ke sudut peti mati untuk melihat jejak yang tidak mencolok itu? Dan jika orang biasa tidak mengetahui misterinya, mereka akan perbaiki sesuka hati yin dan yang, maka hasil akhir akan seperti yang tertera di dinding peti mati. Pasti akan diperoleh buah pembakaran tubuh. Bahkan jika tuan makam sudah mati, nasib baik yang tersisa tidak akan lupa untuk melemparkan orang-orang yang datang setelahnya, yang membuat orang sedikit terdiam. Di bawah tatapan Xiao Yan, Susweng yang sedang duduk bersila di atas teratai hijau, masih tampak cukup tenang. Yang disebut buah pembakaran tubuhnya tidak muncul, yang membuat Xiao Yan curiga dengan tulisan di dinding peti mati. Keaslian. Apakah tulisan tangan ini juga menipu? Atau apakah pikiran yin dan yang kehilangan kemanjurannya karena terlalu lama? Xiao Yan bergumam kecewa. Ledakan. Namun, ketika suara gumaman Xiao Yan jatuh, suara energi melonjak tiba-tiba datang dari udara. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, tetapi melihat bahwa gelombang energi kekerasan tiba-tiba muncul di lotus hijau. Dan sumber fluktuasi itu adalah su tubuh Sweng. Tentu saja. Melihat adegan ini, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Di atas teratai hijau, topi bambu Susweng juga jatuh dengan keras, dan melalui kulit seputih salju dari rok gaya konfusianisme yang terekspos di luar pakaian, sentuhan kemerahan pada saat ini, Xiao Yan merasakan perasaan yang sangat murni. Dan energi yang kuat terus meraung keluar dari tubuhnya, tirai cahaya dari teratai hijau terguncang untuk mengirimkan riak. Pada saat ini, Susweng juga jelas menemukan sesuatu yang salah. Ada hawa dingin di Mu yang jernih, dan dia melihat tangannya yang ramping terbang ke atas, dan semangat juang biru yang sangat kuat juga meletus dari tubuhnya. Saya ingin menekan hawa dingin yang mengamuk. Energi semaksimal mungkin. Teratai hijau berkedip, dan gelombang fluktuasi energi biru yang hebat terus-menerus keluar dari tubuh Susweng. Dapat dilihat bahwa pada saat ini, tubuhnya terperangkap dalam konfrontasi yang sengit. Xiao Yan di bawah, melihat bahwa Susweng bahkan bisa untuk sementara waktu menekan energi hati yin dan yang, dan mau tidak mau menampar lidahnya secara diam-diam. Kekuatan wanita ini benar-benar menakutkan. Namun, meskipun dalam jalan buntu, itu berumur pendek. Hati yin yang adalah inti dari kultivasi seumur hidup seseorang yang sekuat puncak bintang 7 Doudi. Tidak peduli seberapa menakjubkan Susweng, kekuatannya sekarang ditekan. Bagaimanapun, masih ada beberapa celah di antara mereka. Oleh karena itu, ketika konfrontasi antara keduanya berlangsung selama sekitar beberapa menit, tirai cahaya lotus hijau tiba-tiba meledak, dan seluruh tubuh Susweng hampir ditutupi oleh lapisan yang sangat tertutup. Yin Qi murni-murni. Dalam waktu normal,
Ini mungkin tonik yang bagus untuk Su Suing. Tetapi setelah hal semacam ini berlebihan, itu adalah racun yang tiada taranya. Akumulasi di dalam tubuh, itu akan berubah menjadi api in murni, membakar tubuh dari dalam keluar. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Meskipun Su Suing adalah seorang gadis tak berawak, dia juga memahami situasinya saat ini. Itu tidak tahu malu. Di Qinglian, Su Suing tiba-tiba berdiri, nada suaranya dingin, dan kemudian dia ingin mengangkat tangannya, dan balas dendam Qian yang sangat kuat keluar, berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan menampar kerangka tahta dengan keras dan sarkofagus. Bang! Ada suara keras, dan sarkofagus serta tulang-tulang di dalamnya langsung hancur berkeping-keping, tetapi tulang-tulang di atas tahta itu utuh. Melihat adegan ini, sudut mulut Xiaoyan berkedut. Wanita ini benar-benar bukan orang baik, dia hanya mengambil hati In dan yang orang lain, dan saat berikutnya dia memalingkan wajahnya dan meninggalkan istri orang lain berkeping-keping. Xiaoyan dengan hati-hati mundur agak jauh, wanita ini sekarang dalam keadaan mengamuk, dan saat ini, jika dia ditampar sampai mati, dia tidak akan bisa mengeluh. Sebelum mereka berdua menyadarinya, lampu merah kecil berkedip samar di debu sarkofagus yang hancur. Setelah menampar sarkofagus yang hancur untuk melampiaskan amarahnya, tubuh halus Su Suing bergetar lagi. Dia bisa merasakan bahwa ada nyala api yang perlahan terbentuk di tubuhnya. Nyala api itu tidak panas, tetapi dipenuhi dengan in dingin dan es yang tak ada habisnya. Tetapi di bawah jenis api ini, semangat juang yang agung di tubuhnya mulai menjadi sedikit kaku. Dengan kekuatannya saat ini, memang sulit untuk menolak tinggalnya Kaisar Dou Bintang 7 Puncak. Suara jernih Su Suing berkedip cepat Wewen Plovel. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengatupkan gigi peraknya dan mengalihkan pandangannya untuk melihat satu-satunya orang di sini. Melihat bahwa mata Su Suing akhirnya datang, wajah Xiaoyan sedikit bergetar, langkah kakinya perlahan mundur, dan dia berkata dengan senyum kering, Nona Su, saya pikir tidak pantas untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi saya akan mengambil langkah dulu dan pergi. Begitu suara itu jatuh, dia langsung melarikan diri ke gerbang perunggu. Melihat Xiaoyan berlari begitu cepat sekarang, Su Suing juga sangat marah. Mengapa kamu tidak tahu kapan harus pergi sekarang? Pada akhirnya, Xiaoyan tidak melarikan diri seperti yang dia inginkan. Ketika dia hendak berlari ke gerbang perunggu, angin yang sangat kencang datang dari belakangnya. Xiaoyan juga punya ide, dan sosoknya melintas. Dia menabrak pintu yang tertutup. Pintu perunggu berat. Melihat bahwa gerbang perunggu yang tertutup rapat tidak dibuka bahkan oleh serangan yang begitu kuat, Xiaoyan hanya bisa berbalik tanpa daya dan melihat Su Suing yang perlahan melayang di depannya di atas teratai hijau, alisnya sedikit berkerut. Berkata, apa yang kamu inginkan? Bukan urusanku jika kamu ketahuan. Serahkan hati In dan yang hitam itu. Su Suing juga memperhatikan sedikit keanehan di tubuhnya, dan kemudian berbicara dengan kejam kepada Xiaoyan. Maaf, benda itu sudah dimakan olehku. Xiaoyan membuka mulutnya untuk menghadapi wanita Qinglian. Hati In dan yang semacam ini dipadatkan oleh pusat kekuatan puncak Kaisar Bintang 7 Dou. Betapa kuatnya terkandung di dalamnya. Xiaoyan juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan wanita ini, jadi dia menelannya begitu dia mendapatkannya. Luapkan untukku. Kulit wanita Qinglian berubah menjadi merah muda, dan nada suaranya melunak saat ini. Karena ada di perutku, bagaimana aku bisa memuntahkannya? Xiaoyan juga berkata dengan acuh tak acuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.